Hai teman-teman, aku Ellen Flamboyan. Namaku Anin. Hari ini kita mau ngobrol dan diskusi bareng tentang bagaimana mengelola stres selama kuliah daring di tengah pandemi COVID-19 ini, khususnya untuk teman-teman mahasiswa baru. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita lihat lebih dulu yuk cuplikan-cuplikan video berikut ini. Soal perkuliahan jarak jauh ini ya, dengan kondisi kita yang sekarang dunia lagi dilanda corona, gue rasa gue setuju ya Kak, karena itu untuk kepentingan dan keselamatan mahasiswa itu sendiri, karena kan bahaya juga kalau misalkan ada satu mahasiswa di kampus yang kena corona terus dia tetap maksain kuliah, namun terus itu di satu kelas itu nyebar ke satu kelas, itu bisa bahaya, efeknya bisa besar. Memang ada beberapa kampus yang udah menerapkan sistem kuliah jarak jauh, namun kalau nggak ada kan fasilitas itu ya kasihan buat mahasiswanya juga gitu, yang kampus itu nggak memadai untuk fasilitas kuliah jarak jauh. Contohnya kayak kampus gua sendiri, karena kampus gua juga nggak mengadakan kuliah jarak jauh tersebut. Jadi kalau misalkan diliburkan itu kasihan aja untuk yang mahasiswa yang di sana. Bagus aja sih tentang kuliah jarak jauh itu, karena kita bisa melatih tanggung jawab kita sendiri dan memanajemen diri sendiri juga. Kalau menurut aku infrastruktur kampus sekarang sih udah memadai Kak. Kayak kuliah jarak jauh kita bisa ya udah tanpa ketemu dosen, kita bisa ada sistem e-learning. Terus kuliah juga sekarang kan udah bisa Skype atau lain-lainnya. Saya setuju dengan adanya sistem perkuliahan jarak jauh ini, karena dengan menyebar luasnya wabah virus COVID-19 ini, kesehatan para mahasiswa itu menjadi faktor penting agar tidak tambah menyebar luas lagi virus COVID-19 ini. Mungkin dalam hal keefektifan itu tidak seefektif dengan perkuliahan tatap muka, tetapi dalam situasi dan kondisi yang seperti ini mungkin akan lebih efektif dan lebih baik untuk perkuliahan secara online. Nah, di awal tadi kita sudah melihat bagaimana kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Bagaimana pandemi COVID-19 berpengaruh pada masyarakat secara umum dan mahasiswa baru secara khususnya. Pengaruh yang paling signifikan adalah munculnya stres pada mahasiswa baru. Untuk mengenal tentang stres lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari pengertiannya dulu. Stres adalah suatu ketidakmampuan tubuh untuk menyesuaikan diri terhadap suatu peristiwa yang kemudian direspon oleh individu dalam level fisiologis, emosional, kognitif, dan perilaku. Ketika dihadapkan pada sebuah situasi, kita akan selalu berharap bisa menyesuaikan diri dengan situasi tersebut. Stres akan muncul jika pada kenyataannya kita tidak bisa menyesuaikan diri seperti yang kita harapkan. Nah, menurutmu penyebab atau sumber stres itu apa sih, Nin? Terima kasih, Ellen. Jadi, penting bagi kita untuk mengetahui penyebab stres pada individu. Pada intinya, penyebab atau sumber stres pada seseorang adalah karena kesenjangan antara keinginan untuk menghadapi sebuah situasi, tetapi pada kenyataannya tidak mampu menghadapi situasi tersebut.
Nah, pada pelajar atau mahasiswa, penyebab stres bisa dari tuntutan akademik yang dihadapi. Misalnya, padatnya kurikulum pendidikan yang diberikan kepada pelajar, tekanan dari lingkungan untuk berprestasi, kualifikasi pendidikan seperti label si pintar, atau strata pendidikan sarjana yang seringkali digunakan sebagai status sosial. Ada juga persaingan orang tua dalam mendorong anak agar memiliki kemampuan dalam banyak aspek. Nah, itu kan dari sisi eksternal. Kalau dari sisi internal diri, kita bisa seperti pola pikir, merasa tidak mampu menghadapi kondisi akademis, kepribadian yang menjadi penentu tingkat toleransi stres, dan keyakinan kita terhadap diri sendiri yang berpengaruh terhadap interpretasi lingkungan sekitar. Nah, kemudian dalam situasi pandemi seperti ini, stres bisa muncul pada mahasiswa baru 2020 karena adanya gap antara keinginan mereka untuk menjalani masa-masa awal kuliah seperti mahasiswa baru di tahun-tahun sebelumnya dengan kenyataan bahwa mereka tidak bisa melakukan itu. Pada mahasiswa baru, stres muncul dikarenakan adanya keinginan untuk menjalani kuliah dengan baik dan adanya kesulitan dalam menyesuaikan diri dari sekolah menengah ke perguruan tinggi. Berbeda dengan mahasiswa baru tahun sebelumnya, mereka harus menjalani aktivitas kuliah dari rumah. Selain itu, mahasiswa baru juga harus melakukan penyesuaian diri karena peralihan dari masa SMA ke masa kuliah dan mendapatkan banyaknya tugas yang memiliki waktu pengerjaan yang relatif singkat. Hal-hal tersebut rentan memunculkan stres pada mahasiswa baru. Nah, kita kan udah tahu nih apa itu stres, penyebabnya apa, dan dampaknya seperti apa, terutama pada mahasiswa baru. Selanjutnya, gimana dengan dampak stres itu secara umum? Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, kita merespon stres dalam level fisiologis, emosional, kognitif, dan perilaku. Jadi, stres akan memberikan dampak kepada 4 aspek tersebut dalam diri kita. Nah, dalam aspek fisiologis atau fisik, stres bisa memunculkan rasa lelah, lemas, sakit kepala, pusing, gangguan makan, nyeri badan, tegang otot, mudah sakit, kesehatan yang menurun, gangguan tidur, dan juga gangguan pencernaan. Kemudian dalam aspek emosi, stres bisa membuat kita menjadi sensitif dan mudah marah, juga frustasi dan kadang itu merasa tidak berdaya. Sementara dalam aspek kognitif, stres bisa memunculkan kebingungan, gampang lupa, kekhawatiran, atau kepanikan. Terakhir, pada aspek perilaku, stres itu bisa berdampak pada hilangnya keinginan untuk bersosialisasi. Kita cenderung ingin menyendiri dan mulai timbul rasa malas. Dengan mengetahui dampak-dampak terjadi stres tadi, kita bisa lebih aware dengan kondisi kita saat ini. Dampak yang aku sebutin tadi bisa jadi alarm bagi diri kita untuk mengetahui bagaimana kondisi psikologis kita sekarang. Jadi kita bisa tahu sebenarnya kita ini lagi stres nggak sih? Begitu. Jadi gitu Lan kalau dari dampak-dampak stresnya. Nah, selama pandemi ini apa aja kegiatanmu, Nin? Selama pandemi ini aku cuma di rumah aja sih. Jadi kita kan nggak boleh sering-sering keluar rumah. Jadi ya udah kegiatanku lebih sering di rumah, kuliah juga. Iya sih, sama. Kamu olahraga nggak? Olahraga enggak. Ya kadang sih, kadang. Tapi jarang banget. Seringnya sih aku rebahan loh. Kalau kamu sendiri? Sama sih, apalagi kan aku sering tidur pagi. Jadi badanku kayak lemes dan kerasa capek gitu pagi-paginya. Apalagi kan tugas lagi banyak, jadi tambah bikin stres. Nah iya bener, kita kan lagi banyak tugas kuliah, jadi lebih sering begadang ya Lan ya. Cuma gini Lan, kita kan sekarang ini lebih sering keganggu pola tidurnya dan jarang olahraga. Padahal ya, di sini nih, padahal kita tuh bisa mencegah terjadinya stres dengan rutin berolahraga.
menjaga asupan gizi agar selalu cukup, memiliki pola tidur yang baik, dan memiliki gaya hidup yang sehat. Khususnya buat olahraga ya. Olahraga itu dapat meningkatkan hormon endorfin dan menurunkan kortisol, sehingga bisa mempengaruhi tingkat stres individu. Individu akan terhindar dari stres apabila memiliki kebugaran jasmani yang baik. Nah, menurut WHO, asupan gizi yang cukup, olahraga, pola tidur yang baik, itu dapat menjaga gaya hidup tetap sehat. Aktivitas fisik ini nih sebenarnya pereda stres bagi individu di semua usia. Oh iya sih, Nin, benar. Terus kalau misal kita udah capek atau ngerasa stres gitu, kita bisa mengelolanya dengan cara-cara sederhana tapi bermanfaat banget, biar lebih siap untuk aktivitas sehari-hari. Nah, misalnya dengan melakukan self-talk, yaitu mengucapkan kata-kata positif pada diri kita sendiri. Nah, self-talk ini dilakukan untuk memberi penguatan bagi kita sendiri. Self-talk itu ada dua, ada self-talk positif dan self-talk negatif. Nah, kalau self-talk negatif itu seperti kayak kita ngomong, aku tidak bisa, sepertinya aku akan gagal, atau aku tidak baik dalam semua hal. Nah, kata-kata itu rentan membuat kita merasa pesimis dan tidak percaya diri. Sementara self-talk positif seperti ucapan aku bisa, aku yakin bisa melewati situasi berat ini, atau aku harus semangat. Nah, kata-kata itu membuat kita mengubah pemikiran irasional tentang hal buruk dan membuat kita lebih tenang. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini kan, self-talk bisa dilakukan dengan membuat daftar kejadian atau daftar self-talk yang dilakukan pada kejadian tersebut secara langsung. Seperti ketika sedang melakukan kelas perkuliahan daring, kita bisa berkata pada kita sendiri seperti, bukan hanya saya yang mengalami ini, saya pasti bisa menghadapinya. Nah, kata-kata seperti itu kemudian dicatat dalam buku untuk merekam self-talk yang dilakukan pada setiap kejadian di setiap harinya. Nah, hal tersebut berguna untuk mengetahui sejauh apa progres teknik self-talk ini untuk mengelola stres. Nah, yang kedua itu adalah menulis. Untuk mengolah stres juga dapat dilakukan dengan cara menulis hal-hal positif seperti sesuatu yang disyukuri atau yang dibanggakan oleh diri kita. Dengan cara seperti itu, kita dapat lebih berfokus pada hal-hal positif yang ada pada hidup kita dan meredakan stres yang kita rasakan. Nah, selain ada self-talk dan menulis, ada juga coping mechanism untuk penjelasannya lebih rinci bisa dijelaskan oleh Anin. Oke, makasih lagi ya, Len. Sekarang di sini aku bakal ngejelasin tentang coping mechanism atau strategi penyelesaian stres. Sebenarnya cara ini cukup sering dilakukan dalam pengelolaan stres. Jadi di coping mechanism ini, kita bisa membagi strateginya menjadi dua, yaitu strategi yang lebih fokus pada penyelesaian masalah atau yang disebut dengan problem focus coping, dan yang kedua, strategi yang lebih fokus pada pengelolaan emosi atau yang dinamakan emotion focus coping. Yang pertama, strategi ini bakalan kita pilih dan kita pertimbangkan apakah kita hanya bisa menerima keadaan dan beradaptasi atau justru menggunakan power kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sini ada strategi emotion focus coping. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah dengan strategi ini, ada beberapa cara. Yang pertama, positive reappraisal. Jadi di sini, kita memberi penilaian positif pada kondisi yang kita alami. Tujuannya untuk mengembangkan diri, termasuk dengan melibatkan diri dalam hal-hal yang misalnya religius. Kemudian yang kedua, accepting responsibility, yaitu penekanan pada tanggung jawab dengan menumbuhkan kesadaran akan peran dari masalah yang dihadapi dan berusaha mendudukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Di sini kita bertanggung jawab pada masalah tersebut. Kemudian yang ketiga ada self-controlling atau pengendalian diri. Jadi di sini kita bereaksi dengan melakukan regulasi diri yang baik dalam perasaan ataupun tindakan. Kemudian yang keempat ada distancing. Kalau
strategi ini itu kita menjaga jarak dan tidak terlalu memperdulikan masalah yang dihadapi agar tidak merasa terbelenggu oleh masalah tersebut. Nah, yang terakhir ada yang namanya escape avoidance. Di sini, orang akan menghindar dari masalah yang dihadapi dan bersikap sama sekali tidak peduli. Nah, cuman kadang cara ini tuh malah membuat seseorang terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, seperti misalnya penggunaan narkoba, obat-obatan terlarang, atau justru membuat dia nggak mau lagi bersosialisasi dengan orang lain. Nah, selain itu ada juga strategi problem focus coping. Cara-caranya bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah planful problem solving, yaitu melakukan usaha-usaha untuk menganalisis masalah kita sendiri untuk menyelesaikan masalah dan mengubah keadaannya. Nah, yang kedua adalah confrontative coping, yaitu bereaksi untuk mengubah keadaan dengan cara yang memiliki resiko. Yang ketiga adalah seeking social support, yaitu bereaksi dengan mencari dukungan dari pihak lain, baik berupa informasi, bantuan nyata, maupun dukungan emosional. Nah, jadi seperti itu kira-kira bagaimana gambaran stres yang dialami oleh mahasiswa baru, dampak yang bisa terjadi, dan cara-cara mengolah stres tersebut. Stres bisa terjadi pada mahasiswa baru karena keinginan mereka untuk menjalani masa awal perkuliahan dengan baik, tetapi tidak sejalan dengan kenyataan yang mereka hadapi karena kendala-kendala yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Nah, dampak yang bisa terjadi bisa secara fisiologis, emosi, kognitif, ataupun perilaku. Kemudian, untuk menghindari stres terjadi, kita bisa melakukan beberapa tindakan preventif atau pencegahan, seperti rajin berolahraga, menjaga gaya hidup sehat, dan mengatur pola tidur, serta pola makan. Nah, sementara jika kita sudah mengalami stres atau sudah merasa stres, kita bisa melakukan pengelolaan, yaitu dengan cara menggunakan strategi self-talk, menulis, dan coping mechanism seperti yang sudah disebutkan tadi. Sekian materi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk mengisi Google Form sebagai bahan evaluasi. Link Google Form ada di description box ya. Terima kasih.